Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi dengan aku, Hadrami Suprayogi, dan Saya Wawan Sutrisna. kita berdua akan menemani kalian dalam sesi yang spesial pada hari ini, karena kita akan membahas tentang Apa tuh? apa nih? Oke. Jadi kita ada bahasan tentang anak-anak dan remaja dalam industri rokok, Pak. Rokok. Karena baru-baru ini dari Hari Tanpa Tembakau Sedunia tuh temanya tentang anak-anak dan remaja. Walah. Gitu. Tahun 2020 nih paling baru kemarin tuh 31 Mei kalau enggak salah. Kenapa? Temanya ngangkatnya soal itu, ngangkat anak-anak dan remaja. Nah, jadi bahasanya nih kita buka dulu, Pak. Apa tuh? Pertama sebelum buka kita nanya dulu kabarnya. Oh, Kabar para pendengar kayak gimana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Oke, baik. Untuk sesi pertama ini kita bacakan dulu faktanya, Pak. Fakta tentang apa? Anak-anak dan remaja dalam industri rokok. Oke. Lanjut. Anak-anak dan remaja adalah generasi penerus bangsa, Pak. Sebagai generasi penerus bangsa, kita diharuskan untuk menjaga diri kita sendiri, terutama kesehatan kita. Oke. Tubuh yang sehat dan kuat akan membuat kita berkembang dan menjadi manusia yang kritis dan bermanfaat untuk sesama. Iya dong. Namun semakin kesini nih, terus nih, Kenapa? anak-anak dan remaja ini terjerat dalam suatu lingkaran setan, Pak. Apa tuh? Yaitu rokok, Pak. Tuh. Kenapa pula? Karena sangat mengkhawatirkan, Pak, sebenarnya. Karena berdasarkan riset kesehatan dasar nasional pada tahun 2018, jumlah perokok anak usia 10 sampai 18 tahun meningkat mencapai 9,1%, Pak. Wih, Atau sama dengan 7,8 juta anak. banyak juga ya. Gila, ya Allah. Ini gimana ini? Rokok itu. Ya, gara-gara rokok, Pak. Berarti anak-anak SD, SMP. Kemungkinan besar, Kak, karena umurnya 10 tahun paling kecil. Wih, gila, Bu. Bahkan mungkin ada yang kalau ini kan dia risetnya usia 10 sampai 18 tahun. Kalau mungkin di bawah ini mungkin ada? Ya, belum ada aja datanya tuh Belum ada. Datanya umur 10. Ya mungkin ya Bapak bisa lihat lah video-video yang banyak lah video ada kalau makanya kan. anak-anak rokok gitu. Biasanya tuh itu tuh biar keren aja sih biasanya. keren-kerenan. Sama ini penasaran kadang. Kan lihat Apa sih rokok tuh? orang tua atau abang-abangnya yang udah 18 ke atas tuh ngerokok. Wih, kayaknya apa sih enaknya rokok tuh, gimana sih gitu. Penasaran mereka. Nah, angka yang ini nih sangat mengkhawatirkan, Mbak. Iya. Sementara itu pada tahun 2015 saja Indonesia tuh telah menyumbang 230.000 kematian akibat mengkonsumsi produk tembakau setiap tahunnya, Pak. Terutama penyakit yang paling sering ini kanker paru yang diakibatkan faktor risikonya itu merokok, Pak. Nah, tak elak juga nih rokok dan mulai nyebar ke kalangan anak-anak dan remaja. Nah, sebenarnya di balik menyasarnya itu Mantap. sebenarnya di balik menyasarnya rokok di kalangan anak dan remaja ini ada salah satu yang bertanggung jawab, Pak, sebenarnya. Tanggung jawab karena tersebarnya rokok di kalangan anak-anak dan remaja. Yaitu industri rokok itu sendiri, Pak. Produsen rokok Kan ya kan industri mainkan peran juga. Mereka juga yang kayak apa istilahnya ya, penyebarannya kan mereka yang ngawasin apa sih. Iya. Kenapa? Sama target pasarnya biasanya. Pasar dia kan mereka nyari target baru, Pak. Karena target yang lama, yang bapak-bapak yang udah tua itu kan mati. Betul, Pak. Kena kanker yang tadi. Udah pada mati. Nah, makanya dia nyasar ke yang bawah-bawah. Benar enggak tuh saya? Nah, itu dia. Nah, sebenarnya kenapa, Pak? Kenapa produsen rokok ini malah menyebarkan ke bawah, ke usia bawah? Karena tidak ada aturan yang ketat, Pak, dari Indonesia sendiri. Regulasi. Kelonggaran, terutama ini
terutama bagian promosi sama distribusi. Promosi. You know lah, iklan, reklame, segala macam, sponsor. Secara iklan kalau di reklame malah kayak ndak ada nunjukin sih. Ya, memang nggak ada produknya, nggak ada kan, cuman mereknya doang kan. Iya, cuman kesannya tuh yang di iklan-iklan tuh kayak jantan banget gitu kan. Yang rokok tuh iya dong, Iya. sport kayak olahraga ekstrim segala kan iklannya gitu-gitu tuh. Yang surfing, yang terjun dari pesawat tuh. Itu kan kayak menandakan bahwa yang rokok tuh orang-orang yang jantan banget, istilahnya. Tapi ya namanya juga promosi, kayaknya gimana ya istilahnya. Itu main kan ini, dia muter otak. Harus muter otak. Bukan motor-otak. Harus target pasarnya ke siapa. Terus dia apa? Dia gimana caranya bisa nyasar ke target itu? Ya tadi dengan manipulasi iklan. Yang membuat kesan-kesan yang seperti itu lah ya. Yang kayak jantan segala macam ya. Tapi ya gimana? Nah itu dia. Promosi. Dan lebih parahnya lagi, ini ada data di mana Lentera Anak, ini salah satu LSM kayaknya. Ini memonitoring iklan-iklan rokok pada tahun 2015 di beberapa sekolah di Indonesia. Terdapat 85% sekolah dikelilingi oleh iklan rokok, Pak. Dengan jumlah pengiklan sebanyak 30 produsen. Gimana, Pak? Tanggapannya? Meningkat. Jadi di sekeliling sekolah itu banyak iklan rokok. Sekitaran ya. Sekitaran mau poster kayak, mau baliho kayak, mau banner kayak. Tapi kalau biasanya dari sekolahnya juga biasanya udah campaign udah ini. Pasti di dalam sekolahnya campaign itu. Tapi malah ini sekitarannya. Ya mau gimana lagi, namanya juga industri rokok. Industri lah ya. Industri yang pengen produsen lah ya. Yang pengen mengiklankan. Memasarkan produknya. Atau dia ada duit buat nyewa reklame segala macam, ya dia buat itu kan. Pasti lah. Dan yang lebih parahnya lagi, Pak, iklan ini beberapa produsen ini nih iklannya nih gila-gilaan. Salah satunya tuh iklan kan yang tadi dekat sekolah ya. Contoh ya, dekat sekolah. Ada salah satu iklan produsen rokok itu bilang per batangnya misalkan 1.000. Nah, sekotak mungkin isi 12 ya, misalkan enggak tahu juga saya. Isinya 12, satu batang 1.000. Orang anak sekolah pasti bisa nyisikan uangnya buat beli itu, Pak. Ya dari segi harga juga terjangkau lah untuk anak-anak. Itu dia. Rokok murah. Ada sih emang rokok murah. Makanya. Cuman gimana ya, istilahnya dari sananya lagi ndak ngatur harganya segala macam. Kalau yang ngatur harga tuh biasa dari pasarnya atau dari regulasi. Ada regulasinya pasti. Cukai. Bea cukai. Ya. Oh iya kan. Cukai dia. Kan dulu pernah ya. Kayak pengen dinaikkan harganya. Cuman kok turun lagi atau gimana? Enggak kok. Belum naik. Enggak drastis. Drastis deh Naik kok. Kok dilihat di itulah makanya. Di toko-toko gitu. Tapi ya itu masih terjangkau masih. Untuk anak-anak. Dan baik lagi, biasa anak-anak perokok tuh ada sugestinya sendiri. Jantan, Pak. Jantan. Sama ini cari inspirasi. Wah, aku enggak bisa ngerjain. Iya, enggak ngerjain ini kau enggak sebat. Sebat. Orang Jawa bilang sebat lah, ada enggak? Iya, sebat lah. Satu batang sebat lah. Santai. Nongkrong sama kawan misalkan. Sebat dulu, bro. Mau pergi kemana-mana sebat dulu, nunggu. Habis makan sebat dulu. Ya Allah. Ya itulah rokok. Bat. Sebat. Lama-lama jadi sobat anjir. Sobat. Tidak. Iya. Sobat sumpah. Nah, selanjutnya nih, selain iklan tadi, iklan yang dekat sekolah. Nah, ada juga produsen rokok yang mengiklankan yang mensponsori kegiatan-kegiatan yang menarik untuk anak dan remaja, Pak, kayak olahraga misalkan. Nah, salah satunya itu membuat beasiswa
beasiswa olahraga. You know lah. Tahu. You know what I mean, Dad. Tapi tidak perlu disebut Ya, bukan? enggak perlu disebut. Kita cuma Kita bukan rahasia umum. memberikan clue lah. Udah tahu kok, sudah Tapi orang tahu. udah pada paham. Udah pada tahu. Udah tahu Kan kok. sempat polemik. Iya, dilema emang. Heeh. Kalau aku pribadi masalah beasiswa nih emang kurang ajar emang. Kan dia emang ada duit segala macam. Makanya kan bagi-bagi beasiswa segala macam. Cuman balik lagi produk yang dia tawarkan tuh malah yang Produk beasiswanya lah ya. bertentangan lah olahraga dengan rokok. Yang jelas-jelas kontradiktif. Walaupun katanya Apa? ada yang bilang ini bukan mana ya? Mereka juga enggak mengkonsumsi itu katanya. Iya, cuman kan secara tidak langsung Aneh, mempromosikan. Enggak secara langsung promosi itu. Saya beasiswa dari ini. Makanya situ Ikut ini, ngajak orang. ngajak orang. Ya tentu. Ngajak orang gitu. Orang juga butuh duit segala macam. Baik lagi dia ini bakal ngepromosiin secara nggak langsung. Langsung ya. Tapi maksud dari industrinya kayak tanggung jawab sih. Mengatasnamakan tanggung jawab dia mungkin. Mungkin cuman ya agak gimana gitu kalau disponsori oleh produk rokok. Produsen Tapi rokok. tapi malah yang disponsorinya tentang olahraga. Nah, Chandra Kirana yang merupakan dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Indonesia itu menjelaskan bahwa adanya politik tanam budi dari produsen rokok yang dilakukan yang gunanya untuk mengaburkan bahaya yang ada dalam produknya, Pak, melalui kegiatan positif tersebut. Benar kan, dia untuk menghilangkan citra yang negatif kan jatuhnya. Untuk kayak Rokok gitu. tuh. Produsen buat beasiswa yang positif. Untuk kegiatan apa pokoknya positif lah hasilnya. Nah, tapi dalam artian dia tetap produsen rokok. Produksi malah tetap secara apa ya? Secara produktivitasnya malah nambah bisa macam gitu. nggak ada yang diubah, cuman nambah apa, ada beasiswa segala macam. Itu dia. Tapi kan ya balik lagi lah, harusnya yang dikuatkan tuh regulasinya sih. Kalau Betul. kita lihat kok, aku nggak masalah kayak ada beasiswa, malah baik kan. Tapi balik lagi itu tuh ntar palingan ya secara itu yang dibetulin ya regulasi yang itu kan. Kalau beasiswa yuk orang Indonesia kan Ajar, Bos. masih Beasiswa yang ajar. masih banyak yang kurang lah istilahnya lah, yang butuh beasiswa segala macam itu bagus. Tapi ya baik lagi emang agak ini balik lagi ke perspektif sih, orang kayak apa tadi, menghasilkan bibit-bibit unggul atlet kan olahraga nih. olahraga ya. Betul. Ada juga yang beasiswa yang biasa juga ada. Heeh. Beasiswa yang pendidikan ada juga. Ya itu bagus Cuman tadi. ya, cuman tadi Oh. atas nama produk Nah, itu dia. rokok, melabelkan rokok ya, yang dipermasalahkan kan itu kan, karena secara tidak langsung mempromosikan, secara tidak langsung. Berarti balik lagi ke orang yang ngelihatnya sih. Kalau aku pribadi nggak masalah. Yang dibetulkan ya tadi bagi Regulasinya pokoknya. Oke, selanjutnya adalah selain tadi media promosi segala macam, sekarang kita lanjut ke media sosial, Pak. Media sosial. Nah, media sosial ini juga berpengaruh dalam menggandeng anak-anak dan remaja menjadi perokok pemula. Alasannya tuh sebenarnya simple. Media sosial di sini digunakan oleh industri rokok dengan menggait influencer muda dan sudah ditargetkan oleh produsen rokok itu sendiri. Dalam acara-acara besar yang diselenggarakan oleh produsen rokok, para influencer ini dengan umur yang sudah melebihi usia 18 tahun diminta untuk menghadiri kegiatan tersebut dan membagikan foto-foto mereka pada saat acara tersebut dan men-share-nya di sosial media. Tagar yang menarik dan positif serta jumlah follower mereka yang mungkin saja yang masih anak-anak ataupun remaja membuat mereka beranggapan bahwa hal tersebut adalah positif.
Jadi kayak nge-influence orang gitu loh buat ikut kegiatan ini gitu. Bentar. Ini influencer yang dimaksud yang mana? Ya I don't know, banyak mungkin. Banyak. Data dari mana? Banyak ada acara-acara yang bilang kayak gitu. Ini datanya memang udah ada. Jujur aja aku kalau masa media sosial pribadi. Karena belum terlalu diekspos. Nah, kalau media sosial tuh kan kalian misal anak-anak yang megang. Nah, Anak-anak tuh mana boleh harusnya megang media sosial dulu. Yang ngatur itu harusnya lingkungan sekitarnya kayak orang tuanya, abangnya kah. Malah abangnya bukan ikut-ikutan. abangnya ikut. Tapi ya balik lagi, kita nggak bisa nyalahin si anak-anaknya ke influence dari situ. Soalnya kan yang ngatur, yang megang gadget gawainya, itu kan orang tuanya yang punya hak untuk apa istilahnya ngatur itu gadget supaya ngakses media sosial yang positif, yang sesuai lah dari orang tuanya. Yang ngatur tuh harusnya orang tuanya. Kalau anak-anaknya ya namanya juga penasaran segala macam. Kita nggak bisa nyalahin kalau misalnya lagi influencer yang diundang kan 18 tahun ke atas, notabene udah dewasa lah secara umur. Walaupun followernya juga banyak. Itu baik lagi kalau masalah follower itu Orang-orang yang ikutin dia takutnya menganggap hal itu adalah positif. iya, kalau influence ya balik lagi kalau memang dia anak-anak nih followersnya anak-anak. Yang bisa ngatur anak-anak kan orang tuanya. Sekitarnya lah, kayak om, bibinya. Tentunya. Kalau yang masih abang-abang atau kakak-kakak, saya rasa yang udah 18 tahun paham nggak? Paham lah ya. Tapi yang baik lagi kalau anak-anak bilang apa? Dia ngerasa bagus nih rokok nih, wah keren nih rokok. Toh kalau nggak diawasin ya bakal lalai. Los juga. Ada peranan inilah orang tua atau ya yang dewasa dari anak-anak. Makanya kita nggak sekedar nyalahin dari pihak apa sih si mana perokok ini industri rokok. Nah makanya tadi kan industri juga sebenarnya apa ya, mereka mutar otak gitu. Iya, nyari konsumen kan istilahnya. Tadi udah di recap. Yang pertama ada iklannya dibuat positif. Iklannya olahraga, jantan, maco segala macam kan. Yang kedua tadi itu iklan yang sekitaran sekolah. Ya. Nah itu bahaya juga sih. Karena apapun yang kita lihat kayak setiap hari ngelewatin lihat itu, kayaknya kayak penasaran kayak ini. Bagi gambarnya keren gitu kan. Gambar keren kan. Ikan apa nih? Ada pengaruh gambar lu. Ikan apa nih? Apa nih? Rokok. Kalimatnya kan kata-kata kan biasa. Biasanya tuh. Apa ya lupa. Kok ada gak kata-kata bagus yang quotes mantap misalnya. Dari rokok gitu. Ini. Coba. Biasanya bagaimana ya? Di toko ada. Ya beli. Nyoba satu. Sehari satu. Kan murah. Iya. Habis itu selanjutnya tadi promosi beasiswa. Tapi hal-hal yang positif. Olahraga, pendidikan segala macam itu juga parah juga sih. Di situ juga ada pengaruh. Membuat dilema emang di situ. Makanya. Secara dia bagus betul. Tapi aduh produknya Pak kontradiktif. Yang terakhir tuh pakai sosial media. Ya, sosial media itu banyak sih yang kayak influencer. Kayaknya aku ada lah satu influencer. Nggak banyak lah. Banyak kok. Kayak ngerokok nggak masalah. Kayak ya asal ini tahu tempat mungkin. Kadang kan orang ngerokok. Tapi biasa mereka merokok pun nggak ngiklankan di sosmednya. Nggak secara langsung. Ya, paling ya. Balik lagi gitu kan. Yang influencer tuh kadang trickinya gitu. Dia yang ngelakuin malah dia yang kena.
Padahal kan dia nggak bermaksud untuk menginfluence, tapi karena mungkin nggak sadar juga kayak followersnya, oh banyak anak juga ya kayak gitu. Padahal mah baik lagi kalau anak-anak udah megang sosmed ya, mana orang tuanya, mana yang ngatur. Ini tidak bertanggung jawab orang tuanya nih dalam mengatur sosmed anaknya. Kok yang disalahin influencer? Padahal kan itu gadget yang beliin kan bapaknya atau orang tuanya. Kalau hasil dari sini, wih salut itu nggak tahu sih itu kayak mana ininya, tapi jarang sih ada ya kalau anak-anak. Kecuali dia anak-anaknya YouTuber. Anak-anaknya YouTuber, siap. Penghasilan dari AdSense, dari sponsorship. Kan biasa ada tuh, banyak tuh sponsorship tuh. Bisa jadi dari rokok, Pak. Apa? Alah, plot twist. Kenapa di plot twist ke situ, Bapak? Dari rokok. Jangan dong. Kalau produsennya kan biasanya yang bagus-bagus kan. Atau ya produsen rokok pula minta, "Wih, sponsorin ini dong," gitu. Nah, itu udah kecam pasti yo. Enggak mungkin ada yo ke anak-anak tau ngepromosiin. Anak-anak sama tahu. Oh iya, kita kan nggak mau promosiin ya, kita juga Kita membedah di sini. membedah sini. Membedah bagaimana industri rokok tuh memainkan di promosi mereka, Pak. Iya. Cara mereka menggait konsumen baru seperti itu. Secara emang agak dilema juga nih, emang industri masuk kapitalis enggak sih, enggak tahu, tapi masih ada Elit global. Emang kalau secara industri besar pengaruhnya gede, parah. Katanya kan ada kayak pemasukan negara kita banyak kan Bergantung dari situ. Nggak tahu juga sih kalau itu, aku nggak tahu datanya itu, belum berani ngomong, cuma banyak di media kan gitu mengatasnamakan itu, jadi kayak nggak masalah, ada industrinya tetap berjalan. Secara juga udah banyak pelanggannya. Nah itu orang tuh susah ya berhenti rokok tuh karena berapa kayak dari zatnya sendiri kan, ada yang zat yang berapa untuk bikin candu. Terus sama belum lagi sugesti, belum ada inspirasi kalau belum ngerokok, belum lagi campur kopi. Ultimate itu inspirasi. Nah iya, tapi ya kalau dibilang rokok itu buruk. Iya, Iya, pasti. Apalagi yang diincar sekarang malah anak-anak sama remaja. Nggak tahu sih kenapa sih, kayak yang tadi kan kita bilang kayak yang tua-tua udah pada ini, Udah pada meninggal, Pak. Iya sih sakit. Udah kena efeknya lah, udah kelihatan takutnya efeknya. malah anak-anak sama remaja yang diincar. Anak-anak remaja tuh kadang ngerasa masih muda kok, kuat. Ngerasa ini kan masih muda kan. Kalau belum nakal udah termasuk nakal ya Kalau menurutku sih udah masuk akal. Balik lagi sih perspektif orang sih. Balik lagi sih. Kalau balik lagi. Iya, kenakal remaja ngerokok. Masuk. Biasanya Dibahas di pelajaran sekolah, Pak. Iya, apanya? Kayak gini. Tapi yang kegiatan ininya, Pak, kegiatan merokoknya aja. Ya kan larangan. Larangan masuk ke pelajaran sekolah. Stop. No smoking area. Biasa kan di lingkungan sekolah tuh ada tuh tulisan tuh. Tapi kadang bodo amat. Enggak sih. Tahu tempat ya harusnya. Kalau para perokok nih, pesan buat para perokok tuh kalau bisa tahu tempat. Lihat-lihat kalau banyak orang, mending tanya dulu orang-orangnya siap ndak ngerasa ini asap. Ya kok jadi ngarah ke perokok, pada kita bahas industrinya. Oke. Jadi kita. Nah, daripada melenceng terlalu jauh, kita akhiri saja podcastnya pada malam hari ini. Nggak masalah. Industri kok. Iya. Industri. Oh ya, industri rokok. Industri rokok. Takut kemana-mana ntar. Karena ini adalah beberapa teknik-teknik manipulasi promosi dari industri rokok. Telah kita bahas tadi ada beberapa. Tapi di lapangan pasti mungkin
bakal lebih dari ini gitu loh. Iya. Dan mungkin kedepannya bakalan lebih gila lagi pasti promosinya. Dari pihak industrinya ya. Ya itulah, baik lagi uang masih ngalir juga. Ya poin penting kita tuh lebih ke ngarah ke kritik akan regulasinya kan. Regulasi terus Dari gimana sih? Maksudnya regulasinya dalam artian promosi sih. Promosi sama lebih distribusi. di ini target pasarnya tuh pasar, lebih jelas. ya. Jangan ngarah malah mengancam ke Malah ngecom ke generasi muda. generasi muda. Padahal kan Sebenarnya sih di infonya juga ada tulisannya. Di emang atas 18. Cuman kan ya itu balik lagi ke orang yang belinya. Iya nggak sih? iya sih. Kan? Iya, kalau udah dewasa mah Nggak masalah. itu udah Udah pilihan dia gitu. pilihan dia. Pilihan dia. Cuma balik lagi kalau misal masih target pasarnya malah kena yang ke bawah-bawah. Ya kita rasa balik lagi ke regulasinya yuk. Lebih diperketat, jangan gimana caranya ini produk si rokok ini jangan sampai Menjamah. menjamah ke anak-anak muda yang di bawah 18 tahun lah. Kalau yang diam-diam mah bodo amat itu mah udah. Naudzubillah. Yang diam-diam kan Susah. kita enggak tahu juga masalah diam-diam. Itu udah lah pilihannya. Yang jelas dari industri rokoknya nih sebisa mungkin men-set pasarnya tuh lebih mengkerucut lah. Lebih enggak bias istilahnya. Kalau masalah reklame segala macam kan kita tahu sendiri. Masih orang banyak baca. Banyak baca dan banyak lihat gitu kan. Oke. Poin penting Poin pentingnya itulah ya. regulasi. Baik. Terima kasih kepada para pendengar semuanya. Semoga teman-teman semua teredukasi. Kali ini kita podcast mengedukasi. Nanti tema di ininya tulis edukasi. Edukasi. Biasanya ini apa kita mah? Enggak ada. Enggak ada edukasi sama sekali. Enggak ada. Cuma opini pribadi. Nah, ini aja ada opini. Ini ada opini juga. Ya, tapi seenggaknya lebih terarah. Baik. Terima kasih kepada para pendengar semua yang udah stay sampai menit ini. Ini kalimat terakhir pesan terakhir. Podcast ini adalah bagian dari lomba yang diselenggarakan oleh KBR yang berkolaborasi dengan Komnas Pengendalian Tembakau dan AJI Indonesia untuk mendukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun 2020 yang mengambil tema Lindungi Anak dan Remaja dari Manipulasi Industri Rokok. Aku adalah Miss Prayogi, host Iseng Podcast, dan saya co-host Wawan Sutrisna. undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dah. 20